Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau lebih dikenal dengan BPBD Provinsi Kalimantan Barat yang beralamat di Jalan Adi Sucipto, nomor 50, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara. Dengan visi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan, BPBD Kalimantan Barat terdiri dari 46 orang pegawai PNS dan 10 orang pegawai tidak tetap atau PTT yang selalu siaga menjalankan tugas. Baik dalam tugas membantu Gubernur Kalimantan Barat dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta tugas pembantuan di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPBD Kalimantan Barat diantaranya memiliki fungsi perumusan program kerja di bidang penanggulangan bencana daerah, perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana daerah, pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana daerah, penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, pelaksanaan koordinasi, komando, penanggulangan bencana dan kebakaran secara terintegrasi pada pra, tanggap darurat, dan pasca bencana, pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang penanggulangan bencana daerah. Dengan dipimpin oleh seorang kepala badan, program kerja didukung sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian umum, pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh pelayanan dan administrasi. Jalan Genting Lajak ya, Jalan Genting Lajak. Siapa yang mau lewat dari Kutu Sibau ke Badau atau dari Badau ke Kutu Sibau ini tidak bisa lewat dah. Jalannya tertutup longsor. Pelaksanaan tugas BPBD Kalimantan Barat juga turut didukung 3 bidang, yakni bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan logistik, serta bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi. Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang ini juga memiliki 3 tugas utama, yakni pengelolaan risiko bencana, yaitu 1 di antara upaya untuk mengurangi risiko bencana, yaitu dengan melakukan pengelolaan risiko bencana melalui patroli pencegahan bencana. Kegiatan tersebut merupakan usaha dalam penguatan pencegahan guna menghindari dan membatasi dampak negatif dari bencana yang akan terjadi. Selanjutnya, penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan. 1 di antara programnya adalah pengembangan desa atau kelurahan tangguh terhadap bencana dengan upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas atau PRBBK. Dalam pengurangan risiko bencana berbasis komunitas atau PRBBK, proses pengelolaan risiko bencana melibatkan secara aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuannya, serta memberikan bantuan peralatan kepada masyarakat. Meningkatkan kapasitas kawasan desa dalam kesiapan menghadapi bencana agar kawasan desa mampu mengurangi risiko bencana secara mandiri. Berikutnya adalah pembinaan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan, dan penyelamatan non-kebakaran. 1 di antara subkegiatannya adalah pembinaan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan, dan penyelamatan non-kebakaran yang merupakan bagian dari program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non-kebakaran. Bidang kedaruratan dan logistik yang memiliki tugas melaksanakan program penanggulangan bencana yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu pelayanan, penyelamatan,
dan evakuasi korban bencana. Pelayanan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang memfokuskan pada saat terjadinya bencana, yaitu kedaruratan dan logistik yang terdiri atas beberapa subkegiatan, yaitu pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana, yakni memiliki tugas pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana, serta penanganan bencana dengan pengerahan sumber daya dan peralatan. Berikutnya penyediaan logistik, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, yang bertugas menyediakan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana, menyiapkan perencanaan kebutuhan logistik dalam penanggulangan bencana, mendistribusikan bantuan logistik dalam penanggulangan bencana, dilakukan secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan akuntabel. Subkegiatan berikutnya, yakni aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana. Aktifnya posko bencana yang ada di provinsi untuk penanganan darurat bencana, yaitu untuk memudahkan koordinasi dalam penanganan bencana. Tersedianya informasi kejadian bencana. Penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, efektif, efisien, dan terpadu oleh semua pihak terkait. Terakhir, di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, yakni merumuskan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.